Skuad Oxford United tiba di Jakarta, perdana melihat langsung Stadion Gelora Bung Karno. GBK pelatih Oxford United dibuat kaget dan terkejut sampai bilang begini. Result, we go and get that result at Cardiff, and then it looks like we're going to need one more result. Yeah, again, we want to put it to. Lihat betapa terkejutnya pelatih Oxford United ini melihat kemegahan Stadion Gelora Bung Karno SUGBK sampai tidak menyangka Indonesia punya stadion semegah ini. Bentuknya masih dibilang modern walaupun sudah dibangun sejak tahun 1960. Gary Rowett menyebut kalau Stadion Gelora Bung Karno memang gak ada obat, karena masih terawat dan sangat layak sampai saat ini untuk digunakan sebagai home base. Selanjutnya dia menyebut kalau sangat tertarik merasakan atmosfer di dalam stadion dihadiri banyak penonton seperti kata oleh Romeni dan Marcelino. Sebentar lagi Piala Presiden akan bergulir di Indonesia dan kali ini Piala Presiden cukup menarik dan tampil beda dengan edisi sebelumnya. Di Piala Presiden edisi 2025 ini hanya akan ada 6 tim yang ikut, itu juga adalah beberapa tim pilihan dari panitia. Ada Persib Bandung sebagai juara bertahan Liga 1, lalu ada Dewa United yang berstatus sebagai runner-up, Arema FC juara bertahan Piala Presiden, dan ada Indonesia All Stars, serta 2 tim undangan yaitu Port FC dan Oxford United. Sebenarnya banyak yang bilang kalau ini bukan seperti Piala Presiden, tapi Piala Erick Thohir, karena hanya ada 6 tim dan itu juga pilihan. Oxford United sendiri memang punya keterikatan kuat dengan Erick Thohir, karena beliau masih punya saham di sana dan bisa diundang untuk pramusim. Jadi sebenarnya sah juga kalau orang beranggapan seperti itu dan gak salah. Yang paling menarik adalah soal hadiah yang akan didapat jika berhasil menjadi juara di pramusim ini. Sang juara akan dapat 5,5 miliar, sedangkan runner-up dapat 3 miliar, dan peringkat 3 akan dapat 2 miliar, walaupun banyak yang bilang kalau ini agak lucu karena hadiah kompetisi penuh saja tidak sampai segitunya. Yes, di Piala Presiden ini masing-masing tim hanya perlu bertanding sebanyak 3 kali maksimal jika lolos ke final, dan itu sudah bisa mendapatkan 5,5 miliar cuy, walaupun cuma mungkin mereka melihat Piala Presiden ini dari segi entertain. Tapi memang dirasa cukup enak iya walaupun dalih yang ada karena panitia berhasil mengundang tim kasta kedua Liga Inggris yaitu Oxford United. Tapi faktanya di lapangan walaupun sudah mengundang Port FC dari Thailand dan Oxford United dari Inggris, tiket penjualan masih cukup sepi bahkan pihak penyelenggara harus membanting harga tiket mulai 50.000 agar atmosfer pertandingan nanti bisa ramai. Liga memang sudah selesai dan timnas juga tidak ada pertandingan, mungkin Piala Presiden bisa jadi event yang bisa mengisi kekosongan tontonan banyak orang. Event terdekat timnas hanya Piala AFF U23 2 minggu mendatang. Selain itu Indonesia harus menunggu sampai bulan September untuk agenda timnas senior di FIFA Mahday. Nah yang menarik usai tiba di Indonesia kemarin para staf Oxford United langsung melihat bagaimana situasi kota Jakarta. Tentu nama seperti Ole Romeni tidak akan asing karena dia adalah pemain timnas Indonesia dan sudah jadi warga negara Indonesia. Begitu juga Marcelino Ferdinand yang nampaknya memang sudah sejak lama ada di Indonesia dan tidak berada di Inggris karena sudah libur. Sang pelatih Oxford United Gary Rowett mengaku terkejut dengan situasi kota Jakarta dan fasilitas yang ada di dalamnya. Memang awalnya dia menilai bahwa Jakarta adalah kota metropolitan dan sudah dapat spill tipis-tipis dari Ole dan Marcelino. Namun untuk stadion yang akan digunakan yaitu GBK, dia mengaku jujur belum tahu banyak dan baru melihatnya kemarin. Dia melihat GBK menjadi salah satu stadion ikonik di Indonesia, bentuknya masih dibilang modern walaupun sudah dibangun sejak tahun 1960. Gary Rowett menyebut kalau Stadion Gelora Bung Karno memang gak ada obat, karena masih terawat dan sangat layak sampai saat ini untuk digunakan sebagai home base.
Selanjutnya dia menyebut kalau sangat tertarik merasakan atmosfer di dalam stadion dihadiri banyak penonton seperti kata oleh Romeni dan Marcelino. Anda datang ke sini untuk beberapa pertandingan yang bisa menguji para pemain untuk musim berikutnya. Ini akan penting bagi saya melihat kesiapan para pemain untuk musim baru mendatang di kompetisi penuh, ucap Gary Rowen. Iya, kami di sini datang dengan hati yang bergembira dan siap melakukan pertandingan. Beberapa calon lawan sudah kami analisis dan itu bukan pertandingan mudah. Soal fasilitas di sini tentu mereka mempersiapkannya semua dengan baik dan saya sangat senang. Ini adalah stadion gila, gak ada obat, dan punya tampilan ikonik. Ini sudah lama berdiri tapi saya rasa mereka menjaga semua agar tetap berfungsi baik, dan saya sangat tertarik bermain di sana, merasakan atmosfer luar biasa seperti kata Marcelino tutupnya. Sebentar lagi Piala Presiden akan bergulir di Indonesia dan kali ini Piala Presiden cukup menarik dan tampil beda dengan edisi sebelumnya. Di Piala Presiden edisi 2025 ini hanya akan ada 6 tim yang ikut, itu juga adalah beberapa tim pilihan dari panitia. Ada Persib Bandung sebagai juara bertahan Liga 1, lalu ada Dewa United yang berstatus sebagai runner-up, Arema FC juara bertahan Piala Presiden, dan ada Indonesia All Stars, serta 2 tim undangan yaitu Port FC dan Oxford United. Sebenarnya banyak yang bilang kalau ini bukan seperti Piala Presiden, tapi Piala Erick Thohir, karena hanya ada 6 tim dan itu juga pilihan. Oxford United sendiri memang punya keterikatan kuat dengan Erick Thohir, karena beliau masih punya saham di sana dan bisa diundang untuk pramusim. Jadi sebenarnya sah juga kalau orang beranggapan seperti itu dan gak salah. Yang paling menarik adalah soal hadiah yang akan didapat jika berhasil menjadi juara di pramusim ini. Sang juara akan dapat 5,5 miliar, sedangkan runner-up dapat 3 miliar, dan peringkat 3 akan dapat 2 miliar, walaupun banyak yang bilang kalau ini agak lucu karena hadiah kompetisi penuh saja tidak sampai segitunya. Yes, di Piala Presiden ini masing-masing tim hanya perlu bertanding sebanyak 3 kali maksimal jika lolos ke final, dan itu sudah bisa mendapatkan 5,5 miliar cuy, walaupun cuma mungkin mereka melihat Piala Presiden ini dari segi entertain. Tapi memang dirasa cukup enak iya walaupun dalih yang ada karena panitia berhasil mengundang tim kasta kedua Liga Inggris yaitu Oxford United. Tapi faktanya di lapangan walaupun sudah mengundang Port FC dari Thailand dan Oxford United dari Inggris, tiket penjualan masih cukup sepi bahkan pihak penyelenggara harus membanting harga tiket mulai 50.000 agar atmosfer pertandingan nanti bisa ramai. Liga memang sudah selesai dan timnas juga tidak ada pertandingan, mungkin Piala Presiden bisa jadi event yang bisa mengisi kekosongan tontonan banyak orang. Event terdekat timnas hanya Piala AFF U23 2 minggu mendatang. Selain itu Indonesia harus menunggu sampai bulan September untuk agenda timnas senior di FIFA Mahday. Nah yang menarik usai tiba di Indonesia kemarin para staf Oxford United langsung melihat bagaimana situasi kota Jakarta. Tentu nama seperti Ole Romeni tidak akan asing karena dia adalah pemain timnas Indonesia dan sudah jadi warga negara Indonesia. Begitu juga Marcelino Ferdinand yang nampaknya memang sudah sejak lama ada di Indonesia dan tidak berada di Inggris karena sudah libur. Sang pelatih Oxford United Gary Rowett mengaku terkejut dengan situasi kota Jakarta dan fasilitas yang ada di dalamnya. Memang awalnya dia menilai bahwa Jakarta adalah kota metropolitan dan sudah dapat spill tipis-tipis dari Ole dan Marcelino, namun untuk stadion yang akan digunakan yaitu GBK, dia mengaku jujur belum tahu banyak dan baru melihatnya kemarin. Dia melihat GBK menjadi salah satu stadion ikonik di Indonesia, bentuknya masih dibilang modern walaupun sudah dibangun sejak tahun 1900.